Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Berjumpa lagi bersama channel Bangsa Olahraga 777. Pada hari ini kembali kami ingin berbagi informasi masih seputar renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dokumentasi ini kami ambil pada tanggal 12 Desember pagi hari, yang artinya kurang lebih sekitar 14 hari lagi menuju tanggal 26 Desember 2024, di mana target penyelesaian dari renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan selesai pada tanggal 26 Desember 2024, seperti kami kutip dari Kompas tanggal 7 Oktober 2024 dengan judul Progres Renovasi Stadion Kanjuruhan memasuki tahap finishing. Dan juga sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, seperti disampaikan oleh Project Manager PT Waskita Karya Bapak Vino Teguh Pramudia, bahwa ditargetkan renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan selesai pada tanggal 26 Desember 2024, dan pihaknya sangat optimis bisa menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Sebelum kita lihat progres dari renovasi Stadion Kanjuruhan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman sekalian. Dan kepada seluruh teman-teman yang juga menyaksikan video kami namun belum sempat untuk mensubscribe channel kami, mohon dukungan dan keikhlasannya untuk mensubscribe channel kami agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Baik, sekarang coba kita telusuri dan lihat progres dari renovasi Stadion Kanjuruhan ya. Dari yang kami lihat di bagian depan tribun barat ini, dari utara ke barat sepanjang pagar perimeternya sudah bercat putih, menyisakan sedikit di pintu lobi utama tribun barat yang belum bercat putih namun sudah dalam penyelesaian atau finishing seperti terlihat di gambar ini ya. Sementara di sisi bagian sebelah dalam dari pagar perimeter belum terlihat lintasan yang teraspal ya. Kita bergeser ke sebelah kanan dari tribun barat teman-teman ya. Terlihat di sini bahwa penyanggah atap dari tribun barat ini sudah dilepas. Namun di sisi bagian depan memang masih terlihat beberapa tumpukan alat pendukung dan juga beberapa material, dan bisa kita lihat juga pagar perimeter yang telah bercat putih sampai dengan ke sisi sebelah kanan atau mendekati ke tribun selatan. Memang ada tertutup beberapa terpal di depan tribun barat ini. Yang kami ketahui memang ada beberapa pekerja yang sedang menyelesaikan finishing di bagian pilar dari pagar perimeter tersebut. Dan tentunya Stadion Kanjuruhan yang nantinya sudah berstandar FIFA ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat
Malang Raya dan sekitarnya ya. Dan tentunya harus kita jaga bersama-sama sesuai dengan pesan besar yang ada di banner persis di depan tribun barat atau lobi utama VVIP ini. Progres lain yang coba akan kita lihat di sisi selatan dekat gate 13. Kondisinya seperti ini. Tak lupa kami mengajak untuk mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Semoga husnul khotimah. Di sisi ini kita bisa lihat bahwa memang masih ada pekerjaan fisik di gate 13 atau Museum Tragedi Kanjuruhan, terutama di sisi sebelah atas gate 13 yang ditutupi oleh jaring. Masih tampak ada penutupan tembok dari gate 13 tersebut di bagian atasnya. Sementara untuk pagar perimeternya sudah sampai di titik ini, walaupun belum bercat putih, tapi sudah lengkap dengan barisan dari besi-besi yang berjejer di pagar perimeter tersebut. Dari gate 13 ini kita beralih ke monumen tragedi Kanjuruhan yang ada persis di seberang gate 13 ini ya. Kondisinya seperti terlihat di gambar, sedang dilakukan pemerataan tanah di bagian sebelah dari monumen tragedi Kanjuruhan. Tampak juga kendaraan alat berat masih ada di bagian ini, dan kolam koi yang dibuat mengelilingi dari monumen tragedi Kanjuruhan ini nampaknya sudah selesai dan tinggal dilakukan finishing dan juga pemasangan dari 3 pilar yang berisi nama-nama dari seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Dari sisi sebelah G13 juga bisa terlihat cat di lingkar atasnya memang belum dilakukan pengecatan, namun pengerokannya sudah selesai. Sementara ornamen-ornamennya juga sudah selesai, baik yang di bagian atas lingkar maupun yang di bagian bawahnya. Dan juga terlihat kendaraan pendukung untuk melakukan proses pengecatan. Di sisi lain pagar perimeternya juga sudah sampai di titik ini. Memang belum bercat putih, namun bisa dipastikan bahwa pagar perimeter tersebut sudah sampai di titik gate 13. Sebagai tambahan informasi bahwa di sisi selatan ini landscape atau tanah dari bagian dari stadion di luar pagar perimeter ini cukup tinggi ya, tidak seperti di bagian sisi timur, utara, dan barat yang hampir semuanya rata. Hanya di sisi selatan ini yang agak turun sedikit dari pagar perimeter yang kita lihat ini. Dan di selatan ini bagian lingkar atas yang belum tercat mendekati di gate 13 ya, sementara yang mendekati ke arah timur bisa dilihat di sini sebagian sudah selesai dan masih ada warna dasarnya menyisakan sedikit, sementara pagar perimeter juga sudah tuntas berwarna putih sampai terus mendekati ke arah timur atau mendekati ke lampu sorot stadion. Dan memang kalau kita lihat di sisi ini tidak ada gerbang pintu masuk ya, karena memang dari landscape atau kontur tanahnya di perimeter ini cukup
tinggi, sementara di bawah sini agak turun tanahnya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di Malang dan sering ke Kanjuruhan sudah mengetahui kondisi landscape tanah di sisi selatan ini. Tapi ada baiknya juga kami menginformasikan hal ini khususnya bagi teman-teman yang belum ke Kanjuruhan atau berada di luar kota Malang atau Kabupaten Malang. Jadi kondisinya seperti itu. Di titik ini pagar perimeternya memang belum terpasang, namun pilarnya sudah ada ya, persis di bawah lampu sorot tersebut. Kalau saya hitung ada 4 pilar yang belum terpasang pagar perimeter ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 meteran yang belum terpasang pagar perimeter di sisi selatan mendekati ke tribun timur ini. Sementara untuk cat di lingkar atasnya memang belum sepenuhnya tertutup, namun cat dasarnya sudah ada sedikit. Selanjutnya kita susuri lagi ke titik lainnya ya. Terlihat ya pagar perimeter yang mendekati ke gerbang di antara timur dan selatan ini sudah terpasang namun belum bercat putih. Dan ini adalah gerbangnya. Walaupun belum seluruhnya selesai di gerbang ini, namun sudah ada progres dibanding di video kami sebelumnya ya. Atasnya sudah mulai tertutup. Sedangkan perimeter yang ada di sebelah gerbang timur ini sudah sepenuhnya selesai dan sudah dicat berwarna putih. Nah, informasi lain yang bisa kami tambahkan bahwa pintu gerbang yang ada di tribun timur ini tidak seperti di gerbang utara dan juga gerbang antara timur dan selatan. Ini sama dengan pintu gerbang akses kendaraan besar, sehingga tidak menggunakan pintu atap seperti di pintu utara 2 yang kita lihat di bagian depan. Mendekati ke arah tribun utara, kita lihat kondisinya seperti ini. Pagar perimeter nampak sudah selesai bercat putih. Memang masih ada sisa-sisa single seat teman-teman ya. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa pemasangan seat di VVIP terus berlangsung dan hampir selesai. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa seat di VVIP menggunakan 8 sofa dan juga 100 seat VIP, sementara jumlah total seat di tribun barat adalah kurang lebih sekitar 3.000-an seat ya, menggunakan single seat. Yang nampak di gambar ini adalah tribun dari venue sepatu roda teman-teman ya. Jadi persis ada di seberang gerbang tribun utara, di dekat papan scoring board dalam stadion Kanjuruhan. Ini juga masih dalam progres perbaikan karena nanti akan digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov pada 2025. Dan ini terlihat gerbang di dekat scoring board ya. Dari informasi yang kami dapatkan dan gambar di bagian dalam bahwa pengaspalan sudah mulai dilakukan di titik ini, khusus di lingkar perimeter bagian dalamnya teman-teman ya. Terlihat pula di titik ini masih ada bedeng-bedeng untuk pekerja ya. Dan ini tinggal menyisakan sedikit. Sementara di dekat pintu akses bus untuk pemain itu ada pos security yang kondisinya saat ini sudah dibongkar atau dibersihkan ya. Dan ini adalah tribun venue sepatu roda yang tadi kita lihat berwarna merah dari sisi seberangnya. Ini juga masih menyisakan sedikit pekerjaan dan belum selesai.
Jadi pekerjaan terus dikebut untuk menyelesaikan, terutama di sisi Stadion Kanjuruhan itu sendiri, teman-teman ya. Ini nampak di gambar adalah di dekat gerbang masuk Stadion Kanjuruhan, juga pohonnya mulai ditata atau dirapikan. Tambahan informasi lagi, teman-teman, bahwa areal Stadion Kanjuruhan ini cukup luas lahannya, kurang lebih 21,5 hektar, dan bangunan yang ada kurang lebih 3,4 hektar, jadi masih tersisa cukup banyak, hampir 17 hektar. Melihat dari progres renovasi Stadion Kanjuruhan yang sudah kita lihat bersama tadi, teman-teman ya, memang masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pekerjaan fisik di Museum Tragedi Kanjuruhan dan juga di Monumen Tragedi Kanjuruhan. Sementara untuk titik lainnya seperti pagar perimeter menyisakan sedikit lagi, kurang lebih 20 meter, dan juga penyelesaian finishing di gerbang-gerbang utama dan juga di gerbang antara selatan dan timur, dan juga gerbang antara timur dan utara. Dan untuk di sisi dalam seperti rumput, lapangan, tribun VVIP atau tribun barat, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya dalam proses penyelesaian juga. Artinya dengan waktu 14 hari akankah itu bisa terselesaikan. Dan sementara menilik dari jadwal yang dimiliki oleh Arema FC, hari ini tanggal 12 Desember baru saja bertanding dengan Persis Solo yang berakhir 1-1. Selanjutnya Arema FC baru akan kembali bertanding di kandang pada tanggal 21 Desember. Setelah tanggal 21 Desember nanti, jadwal yang akan dijalani oleh Arema FC adalah berkunjung ke kandang lawan, yaitu di matchday 17 pada tanggal 27 Desember bertandang ke Padang melawan Semen Padang, dan juga di matchday ke-18 tanggal 11 Januari 2025 melawan Dewa United di kandangnya di Pakansari Bogor, dan matchday ke-19 pada tanggal 19 Januari 2025 melawan Borneo FC di Kalimantan. Selanjutnya Arema FC baru akan menjadi tuan rumah atau menjalani laga kandang lagi pada tanggal 24 Januari 2025. Walaupun kita ketahui seandainya selesai pada tanggal 26 Desember, masih ada proses-proses lainnya yang harus dilakukan oleh kontraktor kepada Pemkab Malang, dan juga Pemkab Malang melakukan kontrak dengan Arema FC. Namun demikian, teman-teman, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk penyelesaian renovasi Stadion Kanjuruhan ini ya, sehingga masyarakat Malang Raya dan sekitarnya bisa kembali menyaksikan Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan ini. Begitu teman-teman informasi progres renovasi Kanjuruhan yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.